Di banyak negara, pemerintah itu punya dana khusus untuk warga yang tidak punya jaminan kesehatan. Rumah sakit tidak boleh rugi, pasien tidak boleh ditolak. Ini adalah prinsip di banyak negara. Pemerintah menanggung terlebih dahulu. Kalau pasien mampu bayar tapi belum bisa bayar, sistem negara lain itu akan mencatatnya sebagai public medical debt. Artinya, utang yang harus dibayarkan di kemudian hari. Pasien kemudian diberi pilihan, apakah mau mencicil lewat sistem resmi negara. Rumah sakit tidak ada urusannya jadi debt collector. Tugas rumah sakit itu merawat, bukan ngejar-ngejar pasien sambil bawa kwitansi. Indonesia sebenarnya bisa loh membuat sistem seperti itu. Bayangkan ya, kalau misalnya ada lembaga khusus di bawah Kemenkes yang tugasnya itu satu, menerima tagihan pasien darurat yang tidak mampu, membayar rumah sakit dalam waktu 30 hari, lalu mengurus kelanjutannya. Lembaga itu nagih ke BPJS, apakah bisa ditanggung BPJS? Kalau nggak bisa, tagih ke pemerintah daerah. Apakah bisa? Kalau nggak bisa, ya diambil dari dana talangan yang disediakan oleh pemerintah. Jangan malah ini urusan diserahkan lagi ke rumah sakit. Kemenkes yang menanggung. Rumah sakit aman, pasien selamat, sistemnya jalan. Nah ini akan membuat fasilitas kesehatan itu bisa fokus pada pelayanan. Bukan pada memikirkan apakah mereka akan lebih besar setelah menolong orang. Dengan model seperti ini, setiap rumah sakit akan lebih tenang menerima pasien darurat. Mereka tidak akan khawatir. Wah, kalau ini ditanggung siapa? Mereka tinggal fokus menyelamatkan nyawa. Dan pasien, tidak peduli dia punya uang atau tidak, punya KTP atau tidak, tetap mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia. Hak untuk diselamatkan. Kalau kita mau sistem kesehatan yang adil, solusinya itu bukan melarang rumah sakit menolak pasien ya. Kita harus memastikan bahwa pemerintah itu menyediakan alur pembayaran yang jelas untuk pasien darurat yang tidak mampu. Supaya tidak ada lagi cerita pasien ditahan karena biaya, atau rumah sakit itu bangkrut karena terlalu banyak menolong orang tanpa ada jaminan. Harapan saya sih sederhana. Negara itu hadir bukan hanya dalam bentuk aturan, tapi juga dalam bentuk sistem yang masuk akal. Sistem yang tidak menyusahkan pasien, tidak merugikan rumah sakit, dan tidak membuat tenaga kesehatan serba salah. Kita perlu keberanian politik untuk memperbaiki akar permasalahannya, bukan hanya menutup gejala di permukaan. Dan kalau sistemnya itu udah jalan, pasien pun akan merasa aman, rumah sakit merasa dihargai, dokter dan perawat pun bisa bekerja tanpa takut rumah sakitnya merugi. Nah itu baru namanya negara hadir untuk rakyatnya, dari nafas pertama sampai nafas terakhir. Hidup itu memang penuh resiko, tapi sistem kesehatan seharusnya tidak ikut menambah resiko. Semoga suatu hari nanti Indonesia itu bisa punya mekanisme pembiayaan darurat yang sekuat negara-negara maju. Karena menyelamatkan nyawa itu tidak boleh jadi permainan angka. Kalau kamu setuju bahwa ini adalah isu penting dan harus banyak orang yang tahu, bagikan ya video ini. Kalau perlu, tolong sampaikan ya ke Kemenkes. Biar semakin banyak orang yang paham bahwa kesehatan itu bukan cuma soal medis, tapi juga soal keadilan sosial.